Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salzakian Masjid Bilsanggi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat menggunakan Excel, yaitu laporan stok barang pada mata kuliah aplikasi komputer dalam bisnis. Nah, untuk itu cara tutorialnya akan saya jelaskan di slide berikutnya, maka simak video berikutnya. Tahap pengerjaannya itu yang pertama kita akan membuat tabel katalog barang di sheet yang pertama, dan yang kedua itu membuat tabel barang masuk serta tabel barang keluar di sheet yang kedua dan sheet yang ketiga. Nah, yang terakhir kita akan membuat rumus laporan stok barang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan stok barang. Di sini sudah ada 3 sheet. Sheet yang pertama katalog barang, sheet kedua barang masuk, dan sheet ketiga barang keluar. Di katalog barang kita menggunakan kolom kode barang, nama barang, stok awal, masuk. Masuk di sini artinya jumlahnya ya, jumlah masuk, jumlah keluar serta stok akhirnya. Dan langkah pertama kita akan memblok kolom ini, dimana tujuannya nanti akan secara otomatis terbentuk border sendiri dan warna sendiri. Caranya itu klik baris ini atau kolom ini, kemudian klik insert, pilih tabel. Nah, di sini ada my table has headers. Kita checklist lalu kita okekan. Nah, secara otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Nah, pada kode barangnya langsung kita isikan A001, A002, A003 sampai nanti kita misalkan aja sampai A010. A1 sampai A010. Nah, nama barangnya sabun mandi, pewangi pakaian, sampo, pasta gigi, tisu, parfum, sabun cuci piring, pembersih kloset, cairan pemutih, yang terakhir minyak rambut. Nah, stok awalnya kita misalkan 100 ya semuanya. Nah, kita tarik aja, otomatis dia akan apa? Kemudian kita rapikan supaya kita kelihatan lebih indah. Nah, ini baru katalog barang. Kita masuk ke sheet yang kedua, yaitu barang masuk. Di barang masuk kolomnya yaitu tanggal, nama datanya tanggal, kode barang, nama barang serta jumlah masuk. Caranya sama, kita blok dulu kolomnya, kemudian kita pilih tabel, terus kita checklist my table has headers. Oke. Nah, kemudian di barang keluar juga seperti itu, yang ada datanya itu tanggal, kode barang, nama barang serta jumlah keluar. Kita edit dulu ya teman-teman, my table has headers checklist. Oke. Nah, di sini kan udah 3 sheet nih, 3 sheet. Selanjutnya kita masuk ke memasukkan rumus. Untuk mempermudah masukkan rumusnya di Excel ini secara otomatis, maka kita harus memberi nama dulu kolom satu-satu dari tabel ini, memberi nama pada tabel masing-masing gitu ya. Di sheet pertama kan ada katalog barang, tabelnya ini kita beri nama. Yang pertama langkahnya dipilih desain,
Kemudian di sini ada tabel 1 nih, kita edit namanya jadi TBL katalog. Nah, nggak usah pakai spasi ya, langsung kita enter kan. Di sheet yang kedua ada barang masuk, kemudian kita blok, pilih desain, kita ubah di sini TBL masuk, enter. Nah, di sheet yang ketiga yaitu barang keluar, kita blok juga, pilih desain, sini kita ubah TBL keluar, enter. Nah, masing-masing tabel sudah kita beri nama. Selanjutnya kita masuk ke sheet barang masuk untuk memasukkan rumus secara otomatis menggunakan Excel ini. Nah, yang pertama itu adalah nama barang. Rumusnya itu kita menggunakan rumus vlog up, sama dengan vlogcube, tulisannya vlogcube, buka kurung. Nah, di sini ada, kita klik kode barang di sini, kemudian titik koma, kemudian ada table array. Sini table array ini kita pilih di katalog barang, yaitu kita blok kode barang sama nama barang sampai ke bawah, kemudian titik koma, kita klik 2, maksudnya 2 di sini adalah nama barang ya teman-teman, kemudian titik koma, lalu false. Nah, tutup kurung, kita enterkan. Nah, di sini kan masih pagar NA ya, artinya di sini karena kode barang di sini belum kita masukin. Kalau sudah kita masukin mungkin akan berubah. Coba kita tes ya. Kode barang sini kita contohkan adalah A001. Nah, kita enterkan. Nah, langsung berubah di sini adalah sabun mandi. Oke, teman-teman. Nah, di barang keluar juga seperti itu rumusnya. Oke, di barang keluar rumusnya itu di nama barangnya sama dengan vlogcube, buka kurung, kode barang, titik koma, kemudian tabel arraynya pilih di sheet katalog barang, yang kode barang sama nama barangnya kita blok sampai ke bawah, kemudian titik koma, 2 di sini nama barang maksudnya, kemudian titik koma, pause, tutup kurung. Nah, kita enterkan. Sama ya, masih seperti ini karena kode barangnya belum kita masukin. Coba kita masukin A001 misalkan, A001, enter. Nah, berubah jadi sabun mandi. Oke teman-teman, coba kita masuk di sheet barang masuk tadi. Kita misalkan di sini tanggalnya 1 Januari 2. Nah, di sini kan masih sama ya, belum terbaca nama barangnya apa. Jadi kita coba masukin di barang masuk ini tanggal 2 Januari, misalnya kode barangnya A003. Nah, enter. Nah, ketahuan nama barangnya itu sampo. Terus di tanggal 3 Januari A004, enter. A005 dan A002. Nah, enter. Nah, ketahuan di sini nama barangnya sudah tertera ya dengan jelas. Kemudian jumlah masuknya kita misalkan aja pada tanggal 1 Januari sabun mandi 8 unit. Kemudian kita misalkan saja ya teman-teman. Nah, ini ya. Oke, kita masuk next di sheet barang keluar. Kita masukkan tanggalnya 1 Januari. Nama barangnya belum diketahui karena kita belum masukkan kode barangnya. Nah,
contohnya misalkan A002 di tanggal 2 Januari, kemudian nah sudah nampak ya nama barangnya, kemudian jumlah keluarnya berapa unit. Misalkan saja ya. Nah, jadi data untuk barang masuk serta data untuk barang keluar sudah ada. Ini pemisalannya. Rumusnya juga sudah kita masukin ya di sini, rumusnya VLOOKUP untuk barang masuk dan barang keluar. Kemudian kita masuk ke sheet katalog barang. Di sini kita akan memasukkan data yang ada di sheet barang masuk dan barang keluar menggunakan rumus juga, yaitu rumusnya adalah yang untuk masuk ya, jumlah masuknya sama dengan rumusnya sum if buka kurung. Nah, karena ini masuk ya, berarti kita masuk ke sheet barang masuk, pilih kode barang. Nah, kita blok ini kode barang, titik koma, kemudian masuk ke katalog barang, pilih kode barang yang ini, baris pertama saja ya teman-teman, kemudian titik koma, masuk ke barang masuk, sheet barang masuk, pilih, nah unit ini jumlah masuknya kita blok semuanya sampai ke bawah, terus kita tutup kurung, enter. Nah, di sini itulah rumus secara otomatis menggunakan Excel tuh ya. Jadi teman-teman bisa langsung ketahui secara langsung ke bawahnya. Di sini sudah ada angka-angkanya, menggunakan rumus tuh langsung otomatis dia terbaca sampai ke bawah. Nah, yang kedua untuk yang keluar rumusnya sama dengan sum if buka kurung, masuk ke sheet barang keluar, yaitu kode barangnya kita blok, titik koma, masuk ke katalog barang, pilih kode barang yang baris pertama saja teman-teman, kemudian titik koma, masuk lagi ke sheet barang keluar, yaitu yang jumlah barangnya, jumlah barang yang keluarnya, blok semuanya, kemudian tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, secara otomatis juga sudah ada jumlahnya teman-teman. Nah, di stok akhir ini rumusnya tuh menggunakan rumus matematika seperti biasa. Stok akhirnya rumusnya adalah sama dengan stok awal ditambah dengan jumlah yang masuk dikurang dengan jumlah yang keluar. Nah, enter. Nah, secara otomatis dia akan dapat ya teman-teman. Di sini itu secara matematis untuk stok akhirnya. Nah, kita misalkan ya, di barang masuk ini ada di tanggal 6 Januari. Nah, 6 Januari ada kode barang A001 nih. Nah, sabun mandi ada jumlah masuknya sekitar 2 unit, ya kan? Di sini akan kita akumulasikan 8 tambah 2 kan, di sini A01-nya, sabun mandinya 8 tambah 2 10. Nah, nanti di katalog barangnya otomatis dia akan berubah jadi 10. Begitu teman-teman. Nah, misalkan lagi nih di barang masuknya di tanggal 7 Januari untuk A001 lagi misalkan ya teman-teman, untuk sabun mandi tambah lagi 1 misalnya, 1 unit yang jumlah masuknya. Nah, di katalog barang akan otomatis berubah, bertambah 1 lagi stok yang masuk tadi kan, jadi 11, tadi 10 menjadi 11. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya contohnya di barang keluar. Kalau barang keluar, nah di sini kan barang keluarnya 3 nih ya, kemudian stok akhirnya 108. Kita contohkan aja di barang keluar tanggal 6 Januari untuk A001 kode barangnya yaitu sabun mandi. Di sini ada barang keluar sejumlah 2 misalnya, atau 1 lah, 1. Bentar. Nah, kita lihat tadi kan 3 ya jumlah barang yang keluar. Nah, ternyata bertambah 1 lagi tadi kan jadi 4. Nah, di stok akhirnya jadi berkurang.
Nah, jadi stoknya berkurang. Tadi kan 108 jadinya 107. Nah, begitu teman-teman. Jadi inilah cara membuat laporan stok barang atau daftar stok barang. Ada katalog barangnya untuk merekap semua rumus-rumus tadi ya, dari barang masuk serta barang keluar. Dan di sini kan akan dibedakan ya, set yang kedua itu ada set barang masuk dan set barang keluar. Nah, itulah rumusnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mengerti, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.